الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Sejenak marilah kita siakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kita kepada Allah dengan menata niatan, semoga lewat telaah malam hari ini Allah memberikan kepada kita anugerah, taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qalam. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang pemilik kebun, di mana pemiliknya memberikan sebuah kepastian besok pagi itu bisa dipanen. Namun ada hak-hak yang hak ini tidak dilakukan, malah ada kecenderungan memanage harta dengan akal manajemen yang sampai hari ini dipakai manusia, yaitu pendapatan hitungan angka-angka tanpa mengikuti bagaimana tasarruf Islam di dalam mengelola harta. Jangan kita pernah memastikan sesuatu tanpa kita menggunakan pilihan-pilihan Islam. Di dalam harta kita itu ada prosentase yang bukan milik kita, yang harus dikeluarkan, dan itu jaminan sosial. Kalau jaminan sosial ini tidak dilakukan, itu akan bisa membentuk sebuah kekuatan yang bisa saling benturan, karena itu bisa manusia disatukan oleh kepentingan yang sama, dan ini membentuk kekuatan kapitalis dengan sosialis, di mana dalam sistem kapitalis hak pribadi itu mandiri, ya, tanpa batas memiliki harta. Tapi dalam sistem sosialis hak umum itu harus lebih diutamakan, dan ini membentuk sebuah disiplin hukum sampai menimbulkan ketegangan dalam bentuk ketegangan kelompok. Nah, kalau dulu kita mengenal kaum borjuis, ada kaum proletar, kelompok buruh, kelompok majikan. Nah, sekarang ini pemilik modal dengan apa? Orang yang dimodali. Namun ketika memodali itu merampas kemerdekaan. Nah, perang yang terjadi kan itu, ya, berebut aset-aset dunia dengan apa? Ada dikotomi, kepentingan pemilik modal itu mutlak, yang dimodali itu yang dikuasai, sehingga terjadi perang itu, ya. Itu karena masalah manajemen harta dengan mengabaikan konsep pilihan Allah. Ada hak zakat, ada hak sedekah, ini, ya. Nah, ini diabaikan. Maka berakhir apa? Ya, fa aqbala ba'dhum ala ba'ti yatalawa. Maka masing-masing mereka, ba'dhum itu masing-masing mereka, fa aqbala itu menghadap.
ada ketegangan. Nah, kalau dalam bentuk personal, makanya nurut aku. Kamu tidak nurut saya sih. Tapi kalau dalam sistem, ya, kapitalisme dengan sosialisme. Dan ini punya senjata ya, punya kekuatan militer yang siap mengawal, ya, sistem pengelolaan yang sudah tersistemik itu tadi. Ya, nah, sehingga ada blok kapitalis, blok komunis. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, kalau perorangan saling menyalahkan, apa? Ya talawamun itu saling mencela, makanya nurut saya. Kamu kan tidak nurut saya turuti kamu, ternyata hasil panennya gagal. Ya. Nah, maka saling sepakat, qalu, mereka berkata, ya wailana, duhai celaka kami ini. Inna, sesungguhnya kami ini, kunna, keberadaan kami itu tohin, melampaui batas. Dalam masalah apa? Pengelolaan harta. Ya. Ketika panen harus pagi-pagi, kalau bisa masih petang, belum terbit matahari sudah selesai. Supaya apa? Fakir miskin tidak datang saat panen itu. Maka dengan kesimpulannya meraup apa? Untung sebanyak-banyaknya, sedangkan hak-hak orang yang membutuhkan tidak diberi. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, melampaui batas itu bukan sekedar, ya, masalah-masalah pribadi dalam pengelolaan harta. Kalau tidak menggunakan sistem Islam, ya, maka itu dipandang orang-orang toho itu melampaui batas. Itu ya. Nah, kalau dalam sistem yang kita kenal hari ini, dalam sistem pengelolaan harta, ya kapitalisme dengan sosialisme itu. Hadirin rahimakumullah, asa mudah-mudahan Rabbuna, Tuhan kami, pengatur kami, ayub dilana khairon, mengganti yang terbaik minha, dari harta tadi. Nah, ini orang yang sadar, ya, kita harus mengevaluasi diri dalam pengelolaan harta. Itu memang secara pribadi kita punya hak menikmati hasil, tapi Islam memberikan satu jalan keluar. Ada harta fakir miskin di dalam persentase harta yang kau upayakan secara pribadi. Nah, kalau kita tunaikan itu namanya zakat. Mana zakat itu bisa bersih dan tumbuh kembang. Itu ya. Nah, ini diabaikan dalam sepanjang sejarah manusia dalam kapasitasnya secara ekonomi punya hak mengelola harta dengan sistem Islam. Kalau kita menolak sistem Islam, itu melampaui batas. Karena takaran-takaran dalam larangan, takaran-takaran Allah dalam perintah, itulah sistem yang harus kita pakai. Hak pribadi dikasih keleluasaan, tapi hak sosialnya ada. Sebab ketika memimpin dikasih wewenang, ya, ada wewenang hukum. Antara memimpin, dalam kepemimpinannya ada hukum, ya. Maka selamatkan dengan wewenang itu supaya rakyatmu tidak masuk neraka. Itu ya. Maka dengan hartamu selamatkan supaya tidak masuk neraka. Itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, aktualisasi ajaran Islam itu dari masjid dibawa keluar masjid. Gitu ya. Di mana? Di pasar. Nabi-nabi itu ada aktivitas pasar. Bukan nabi itu diisolir. Dalam konsep agama di luar Islam kan gitu. Konsep manusia suci. Manusia suci ada di biara. Ada aktivitas sosial. Karena mereka memang tidak punya ajaran sosial, tidak punya. Ya. Hadirin rahimakumullah, maka ada ayat
mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini rasul cap apa ini ya? Ya. Mengkonsumsi makanan seperti umumnya orang. Jadi dalam pandangan mereka manusia suci itu tidak mengkonsumsi makanan yang dikonsumsi umum. Makan apa? Makan kembang lah, jin aromanya ini. Nah, kalau masyarakatnya malaikat, pembimbingnya malaikat. Ya. Karena ilmiah karena bisa dijelaskan. Alamiah tidak melawan kodrat. Kalau rasulnya malaikat tidak ilmiah itu. Malaikat tidak punya kebutuhan seperti manusia, maka terikat dengan hukum seperti halnya malaikat. Kita manusia. Wa yamshi fil aswaq. Rasul cap apa? Punya aktivitas berjalan di pasar. Ini menunjukkan apa? Pasar itu aktualisasi konsep dagang Islam. Di parlemen, di pasar aja masuk, apalagi parlemen, tempat mengambil sebuah keputusan hukum, pelaksanaan hukum. Itu ya. Jadi hanya Islam yang cakup, ya wilayah cakupannya begitu luas, masuk dalam ranah yang paling pribadi di dalam kamar kita dan di luar kamar, ruang publik gitu. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Ya, semoga saja Allah mengganti yang terbaik. Ya, inna ila rabbina rohibun. Sesungguhnya hanya kepada pengatur kita rohibun. Kita ini orang-orang yang punya harapan. Harapannya gimana? Jangan berharap hasil. Itu ya. Tapi cara menuju hasil tidak kau pahami. Itu ya. Kan kita berharap hasil, berharap tidak gagal, berharap upayanya berhasil. Itu ya, itu kan akibat, tapi sebabnya kan ada. Larangan Allah, perintah Allah, pilihlah. Jangan berharap tanpa pilihan, liar namanya. Masa Islam doa ini, ya Allah berikan kami berkah berhasil. Caranya riba, caranya nyolong, manipulasi, caranya apa? Korupsi, caranya mana? Macam-macam cara. Ya, monopoli. Hadirin rahimakumullah. Sehingga Islam itu mari kita berharap, ya, karena tidak ada orang berharap gagal. Maka pilihan untuk tidak gagal sudah disebutkan. Ini larangannya jangan. Ya, inilah perintahnya jangan. Lakukan, jangan tinggalkan. Dalam konsep perdagangan Islam. Ya. Maka masih dikasih tenggat mengevaluasi jalan menuju akibat tadi. Apa jalan menuju akibat keberhasilan yang kita harap? Apa jalan menuju akibat yang kita tidak harapkan? Kenapa? Itu yang tidak kita senangi. Allah sudah menunjukkan jalan larangan, jalan perintah. Wa hadainahu najdain. Kutunjukkan dua jalan. Ini jalan tidak pakai syariat Islam, ini jalan pakai syariat Islam. Itu ya. Mari kita berharap dengan tetap di dalam jalan itu tadi. Jangan di luar jalan harapannya kepada Allah. Itu tidak sesuai dengan ya tempatnya. Berharap itu alam batin. Tapi dalam realitasnya ada jalan yang bisa dijelaskan. Maka doa di dalam Islam itu menutup celah ketidaksempurnaan kita di dalam menjalani taat. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, karena manusia itu tidak sempurna menjalankan standar undang-undang Islam. Makanya harus ada yang ngawal, mengawasi. Iya. Bagaimana dikasih kebebasan? Yang menang mana? Oh, sementara orang kafir itu tersistem ajarannya. Nah, sistem Islam tidak dipakai, menang mana? Masa disuruh carilah pahala sendiri-sendiri? Ya tidak bisa, harus ada yang menegakkan, harus ada yang memegang wewenang. Siapa itu? Penyelenggara negara. Penyelenggara, ya, yang melaksanakan manajerial bernegara itu namanya khalifah. Sistemnya kekhalifahan, itu ya.
Kalau belum terwujud, semampumu. Itu ya. Nah, ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadzalikal azab, itulah azab akibat dari sebuah penentangan atau akibat dari sebuah pelanggaran. Itu namanya azab. Azab dunia itu bisa ditelusuri sebabnya apa enggak? Bisa. Gagal karena apa kamu? Kegagalan itu ada dua lah ya. Ya, kita bisa meraup untung sebanyak-banyaknya, tapi kok enggak ada berkah. Saling bersih tegang, saling mengawasi, saling mencurigai, itu kan enggak ada berkah. Kenapa? Kamu memaksakan sebuah sistem yang penting berhasil, cara Islam ditinggalkan, menciptakan ketegangan sosial juga pribadi, tidak tenang. Itu azab. Tapi itu ya, ada pakai cara Islam, tapi secara materialnya gagal. Tapi dampak psikis bagi pelakunya ketenangan beda. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, Islam itu dua-duanya. Hasil dunia bisa dimonopoli, ya. Hasil dunia itu bisa dipolitisir, ya. Hasil dunia itu bisa direkayasa. Tapi dampak-dampak psikis kejiwaan tidak bisa direkayasa. Orang yang melewati cara haram jiwanya resah. Innalladzina ya'kuluna riba, itu kan berhasil. Orang-orang yang mengkonsumsi dengan sistem riba la yakumuna, tidak bisa hidup normal berdiri. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal masjid, seperti orang yang kerasukan setan, kesadarannya hilang. Jadi orang kejam, kasar, tidak bisa berbagi, ya, kejam, menindas. Itu dampak-dampak apa? Hasil berhasil, tapi bukan dengan caranya Islam. Itu ya, itu memang tidak bisa diingkari itu. Allah mengatakan gitu ya. Ya, riba itu tidak yarbu. Riba itu secara material ada angka-angka naik grafik pendapatannya, tapi fala yarbu indallah, dalam pandangan Allah itu tidak naik. Apa? Status kemanusiaannya tidak naik. Dengan orang dekatnya kejam, perhitungan. Itu ya. Loh, kita memang harus ada hitungan kan ya, tapi perhitungan tidak boleh. Itu ya. Sebab kalau perhitungan itu pasti ngakali. Menggunakan akal itu positif, tapi kalau ngakali negatif. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, ya, wala adzabul akhirati akbar. Sedangkan benar-benar sanksi akhirat itu jauh lebih besar. Kenapa? Di sana tidak ada kematian. Kalau kita berhasil bukan dengan cara Islam, keberhasilannya itu penyesalan yang tidak akan bisa diganti. Itu ya. Kenapa? Berhasilnya saja menjadi penyesalan, apalagi gagalnya. Kalau dalam Islam tidak gitu, gagalnya saja alhamdulillah. Kenapa? Dampak psikisnya tenang dia. Apalagi berhasilnya. Karena apa? Hak sosialnya dilakukan. Kalau saya gagal lewat ajaran Islam, tidak ada wajib zakat, malah menerima dari Baitul Mal negara. Jadi kita berbicara gagal tidak gagal itu ada penyelenggara negara yang mengcover rakyatnya yang melaksanakan sistem Islam. Ada Baitul Mal. Loh, ketika dulu berhasil kan bayar zakat. Di mana zakatnya? Disimpan negara. Ketika dia gagal, negara tahu, oh kamu gagal, ini hakmu dulu yang bayar zakat dikembalikan. Jadi punya backing itu. Kamu gagal, tidak usah khawatir. Kamu dulu kan bayar zakat. Sekarang kamu gagal, jatahmu dikeluarkan oleh negara. Pertanyaannya gini, sistem kapitalis yang enggak, ya monopoli, menindas, ya, yang konsumen diupayakan terus jadi negara konsumers. Itu ya. Nah, sehingga apa? Ini jurang pemisah sampai perang-perang yang terjadi itu kan benturan nilai politik, ekonomi, sosial, budaya itu saling mendominasi. Makanya hadirin rahimakumullah, Al-Quran itu bicara sampai hari ini dan seterusnya. Karena itu apa? Berbicara masalah-masalah mendasar kemanusiaan,
mulai dari yang pribadi di dalam kamar kita sampai kamar-kamar ruang publik itu terkena hukum Islam. Laukanu ya'lamun, ya, jika mereka mau mengelmui. Apa dielmui? Itu tadi perang itu kan apa sekarang? Kan berebut energi-energi alam. Maka pemegang uang ini itu bisa membentuk blok-blok ekonomi, blok-blok sosial, blok-blok militer untuk melindungi apa? Ya jaringan bisnisnya ini. Di balik itu kan gitu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, Al-Qur'an itu sudah mengantisipasi mulai awal. Gitu ya. Kaila takunu dulatan baina aghniyaikum. Kenapa sistem ekonomi Islam itu diberlakukan? Supaya kekayaan itu tidak beredar pada kelompok-kelompok tertentu. Ada pemilu lah, tidak apa-apa, tak danai bikin partai. Tapi ketika kamu jadi penyelenggara negara, saya yang mendanai loh ya, punya kebijakan. Terjadi apa enggak? Terjadi. Itu ya. Kenapa itu terjadi? Bukan tanpa adanya sebab yang tidak bisa ditelusuri, bisa ditelusuri. Intinya meninggalkan sistem pengelolaan hajat manusia banyak ini, keluar dari sistem Islam. Jadi laukanu ya'lamun itu bisa diteoritiskan itu. Andaikan mereka mau mengelmui hal itu, ketemu. Ya, kalau benang kusut kan tidak bisa. Ini intinya apa sih ini loh. Ya. Kemudian inna sesungguhnya lil muttaqin bagi pelaku-pelaku takwa. Waqo itu bahasa Al-Qur'an, maknanya menjaga. Apa yang dijaga? Ya. Allah itu punya hak untuk ditaati standar hukumnya. Mari kita jaga yang Allah perintahkan, jaga. Dalam bahasanya ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadkal, pasti Allah menjaga kamu. Kenapa kok menjaga? Karena Islam itu sistem penjagaan supaya apa? Manusia tidak punya kreativitas mandiri memaknai hukum. Sebab kalau manusia bikin standar penilaian hukum untung rugi, bahaya enggak? Untung rugi, padahal untung rugi ini kan bervariasi. Ya. Contohnya gini, pencuri satu, tidak bahaya. Tapi mengorganisir pencurian gimana? Sistem apa enggak? Dan cenderung yang tersistemik itu tidak disalahkan. Kenapa? Punya pijakan hukum. Ini loh bahayanya itu ya. Makanya Nabi memerintahkan alaikum bil jamaah. Tetapilah kamu berjamaah dalam berbagai macam mengambil keputusan. Fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu dengan orang yang sendirian, tidak punya kepedulian kolektif, tidak punya. Jadi jamaah di sholat itu ajaran. Ada imam yang diturut, diperhatikan. Ya, di luar apa tidak punya imam? Ya para penyelenggara negara itu imam. Masalahnya sekarang yang mengikat penyelenggara negara itu sistem Islam apa enggak? Itu bermasalah. Tidak ada orang tidak berjamaah, tapi pijakan berjamaahnya itu ajaran siapa? Rasulullah itu mengatakan gitu, alaikum tetapilah kamu bil jamaah, kehidupan kolektif yang diikat oleh apa? Gerak bersama. Tujuan apa, visinya apa, misinya apa, kan sudah jelas Al-Quran. Itu ya. Pertanyaannya gini, apakah Rasulullah itu imam sholat saja? Enggak, Rasulullah itu imam tentara. Coba ada pemimpin negara menjelang wafat kurang 1 minggu, ada beberapa hari saja itu masih mempersiapkan pemberangkatan pasukan yang dipimpin anak usianya 15 tahun. Siapa itu? Usama bin Zaid. Jahizu Jaisal Usama. Tetap berangkatlah pasukannya Usama. Waktu itu sahabat-sahabat yang utama as-sabiqunal awwalun itu masih hidup. Ya, Abu Bakar itu masih hidup, Sayyidina Umar masih hidup, Khulafaur Rasyidun masih hidup. Tidak menganulir keputusan Nabi itu. Itu bukan imam sholat, imam tentara itu. Itu ya. Jadi ini fikih. Fikih itu ya pemahaman yang difahamkan lewat penelusuran ayat,
Lalu para ulama beristihad menggali, mengeluarkan hukum yang belum jelas. Nah, sehingga disimpulkan kalau Nabi itu sibuk menjelang ajal memberangkatkan pasukan Usama, berarti Nabi itu siapa? Imam sholat apa imam tentara? Imam tentara. Itu ya. Oh, berarti suksesi itu dalam segala hal. Kalau ketahanan pangan kita tidak punya, bagaimana bisa bertempur? Perintah perang itu kepala negara. Ya, maka kepala negara itu harus memenuhi syarat sampai perintah itu bisa dilaksanakan. Jadi imam kan ada syaratnya, minimal ya hafalannya lebih dari jamaah. Minimal imam itu bisa standby, kan ya? Bagaimana imam bisa standby? Oh, tidak ada dana khusus untuk imam. Nah, itu kan mengarah ke sana. Itu sudah fikih pengelolaan rumah Allah. Coba Rasulullah mengatakan, waju'ilatiyal ardu masajid, dijadikan bumi itu masjid bagi saya. Berarti apa? Ada manajemen pengelolaan bumi, miniaturnya masjid. Hadirin rahimakumullah, itu fikih semacam itu, gitu ya. Maka inna lil muttaqin, itu Allah menegaskan sesungguhnya bagi orang-orang yang menjaga diri dengan sistem penjagaan Islam, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Artinya apa? Allah punya sesuatu yang disediakan, jangka pendek dunia, jangka menengah kubur, jangka panjangnya akhirat. Tidak ada mati di sana. Ya, inda rabbihim, di sisi pengatur, pemilik, pengendali, ya, mereka jannatin naim, surga yang penuh kenikmatan. Itu ya. Nah, maka hawanya surga, keteduhan surga sudah bisa dirasakan bagi ya komunitas jamaah bernegara yang memakai sistem Islam. Itu tadi. Saya berupaya tidak takut gagal. Yang saya takutkan itu cara menuju gagal. Itu yang saya takutkan. Kenapa kalau gagal ada di cover negara? Ketika kamu mampu bayar zakat, mana saya takut? Sekarang yang ditakutkan kan hasilnya, bukan cara menuju keberhasilan. Apa enggak gitu? Loh, manusia itu punya rasa takut. Tapi hati-hati loh ya. Ya, ada bahaya jangka pendek dunia, bahaya kubur jangka menengah, jangka panjangnya akhirat yang di sana sehari 1000 tahun. Mana yang kita takuti? Gagal berhasil jangka pendek yang bisa dimanipulasi, atau gagal berhasil akhirat yang tidak bisa manusia lepas dari itu bagi orang-orang yang tidak menjaga sistem penjagaan Islam. Itu ya. Nah, jadi baldatun thayyibatun itu bukan akhirat, bukan kubur, dunia ini. Baldatun thayyibatun, sebuah negara thayyibah, balda thayyibah, itu cita-cita pendiri negeri ini. Coba kalau tidak percaya, stempel ormas apa, stempel Perserikatan Muhammadiyah itu ono abunya, baldatun thayyibatun walaupun kufur. Itu cita-cita pendiri negeri ini. Jadi sudah bernegara sebetulnya ini. Itu ya. Nah, cuma kadang-kadang itu nanti tidak konsisten. Tidak konsisten. Pendirinya orang beragama. Ini tidak, nilai bobot agama dalam penyelenggaraan negara berupaya dimarginalkan. Saya contoh ya. Sholat tidak sholat, apakah menjadi standar pilihan? Layak tidak orang jadi pemimpin? Masuk enggak? Enggak masuk, itu urusan langit kok. Loh gimana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu? Itu ya, sebuah negara thayyibah. Mana thayyibah itu diterjemahkan baik. Thayyib itu kan baik. Di mana thayyibnya sebuah negara kalau sistem pengelolaannya itu bukan dengan sistem penjagaan Islam. Karena yang harus dijaga itu hal-hal kejiwaan. Anfusakum, jaga hal-hal kejiwaan kamu. Di dalam jiwa itu ada takut, ada cinta, ada benci, ada sebuah kerinduan, butuh ketenangan. Itu jiwa. Kan Al-Quran tidak mengatakan ku ajsadakum, enggak, jaga jasad. Ku abdan, jaga badan, enggak. Ku anfusakum wa ahli. Ada ahli balad loh ya, ahli negara, penghuni negara, penghuni rumah.
qu anfusakum wa ahlikum ya naron. Jadi pemimpin itu menjaga warganya, minimal kalau dalam rumah ya ayah, bapak, itu ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, kalau dalam konteks negara ya kepala negara, di bawahnya para penyelenggara negara. Yang diselamatkan siapa? Jiwa rakyatnya. Itu ya. Sekarang yang diselamatkan kan sandang pangan papannya, jiwanya miskin. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, apakah bukan sebuah jiwa miskin kalau rakyat itu hanya ditumbuhkan perasaan ingin dibantu, bukan mandiri. Dijaga no bantuannya, itu tidak mendidik, itu tidak mendidik. Sebab apa? Ketergantungan kepada tangan manusia. Sayyidina Umar ketika memimpin ada razia pagi hari, itu waktu kerja bukan malam hari. Di jam-jam 9 ada pemuda di masjid, ini usia produktif ini ya. Ditanya, apa masalahnya? Saya punya masalah problema keuangan. Oh itu tak? Bukan di masjid jawabannya nak. Ini dikasih ke apa? Dikasih tali. Yang paling sederhana waktu itu apa? Cari kayu, jualan ke pasar. Ini solusi apa enggak? Padahal Baitul Mal ada, enggak langsung disuplai. Karena Anda mendidik. Jadi edukasi itu masalah kejiwaan, bukan masalah kepentingan perut. Itu sebuah ketakutan, bukan cara itu yang harus kita takutkan. Sebab kalau berhasil bukan dengan cara Islam, itu tidak menenangkan kejiwaannya. Hadirin rahimakumullah, maka afanaj alul muslimin, adakah kami jadikan sama al muslimin, orang-orang muslim, kal mujrimin, seperti orang-orang yang melakukan kejahatan. Berarti apa? Muslimun itu bukan mujrimun. Mujrimun itu pelaku kriminal. Ya, bentuk kriminalitasnya apa? Bisa penentangan, bisa pelanggaran hukum. Masalahnya gini, hukum siapa yang dijadikan standar kriminalitasnya? Sebuah tindakan itu kriminal. Jadi muslim itu tidak kriminal. Kenapa? Muslim itu dari kata aslama, tunduk. Bukan tunduk kepada kehendaknya, senang dijalani. Supaya mengikat orang yang senang jadikan hukum perintah. Tidak senang tidak dijalani, untuk mengikat massa dijadikan hukum larangan. Kenapa? Butuh penegak. Masalahnya gini, itu ya. Pelaku kriminal menurut standar kriminalitas siapa? Ya, harus ada hukum yang dilanggar, hukum yang ditentang. Muslim itu orang tidak menentang, melanggar mungkin. Itu ya. Kalau menentang itu bikin standar kriminalitas sendiri. Tapi kalau namanya melanggar, pelakunya mengaku saya ini pelaku kriminal. Kenapa? Saya melanggar. Itu bedanya. Hadirin rahimakumullah, standarisasi kriminal tidak kriminal itu muslim punya standar. Muslim itu patuh kepada standar kepatuhan, bukan standar kepatuhannya yang penting tidak gagal, yang penting berhasil, bukan. Ada standar hukum yang dijalani atau yang ditinggalkan. Malakum, bagaimana kamu ini? Kaifa tahkumun, bagaimana kamu mengambil sebuah keputusan hukum? Muslim itu bukan penjahat. Ini kan bahasanya kan gitu. Wah, bahasanya kok menohok sih. Muslim itu bukan penjahat. Ya, sebab muslim itu melakukan sebuah pelanggaran. Padahal muslim berupaya terus tidak melanggar. Bisa karena tidak difasilitasi dia melanggar. Kenapa? Tidak ada penegak, tidak ada pengawas. Bisa enggak ya? Bisa. Lu ini lo ya. Ini sudah ada pengawas, pengawasnya sendiri melakukan itu, gimana? Dan standar hukumnya bisa dirubah-rubah supaya apa? Pelakunya bukan pelaku kriminal. Buktinya apa? Dasar hukumnya ada loh. Dirubah-rubah kan? Nah, hadirin rahimakumullah, hukum Allah itu tetap tidak bisa berubah. Iya, karena kondisional bisa dilanggar, tapi tetap itu diizinkan. Itu ya, paling sederhana. Tidak ada makanan kecuali babi, boleh kamu konsumsi babi. Itu ya.
tapi tidak merubah status haramnya babi. Tapi orang yang tidak punya makanan kecuali selain daging babi dibolehkan. Berarti apa? Ada goresan di batinnya. Sampai kapan kondisi darurat ini? Tapi kalau dihilangkan kondisi darurat, itu bisa enggak? Dengan membuat standar larangan, standar perintah yang bukan dari Allah. Bisa. Oh enggak, bukan darurat ini. Dikasih hukum kok darurat. Itu ya. Jadi yang namanya darurat itu enggak permanen. Boleh kamu lakukan. Dan itu tidak dosa. Tapi sampai kapan? Bedakan dengan orang yang menghapus ketentuan larangan, menghapus ketentuan perintah. Dan itu bisa terjadi kalau kita tidak punya rujukan standar nilai untuk menilai baik buruknya itu benar, tidak pakai Islam. Ini bahaya sekali. Kenapa? Pelakunya tidak merasa dia melakukan sebuah tindak kejahatan. Kenapa? Ada dasar hukumnya, apalagi dibikinkan. Dan itu bisa ngancam. Orang melanggar ada berlaku surut, dibikinkan hukum. Bisa saja. Bisa saja kan, bukan ajaran Allah. Jadi hukum untuk ngancam. Ini melanggar tapi tidak ada hukum pelanggarannya. Dikasihkan hukum. Atau sebelum berbuat supaya tidak dinilai kriminal, dijadikan bikin hukum sebagai standar perbuatannya. Bisa tidak? Bisa saja terjadi. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Padahal coba ayat 47 dari surat ini. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah mereka itu memiliki informasi gaib yang belum terjadi, kemudian dia menulis? Ketika kamu membuat larangan itu, apakah kamu tahu konsekuensi kejahatan yang belum terjadi? Apakah kamu tahu gaib di balik perintah, di balik larangan itu, sehingga kamu enak bikin hukum itu? Larangan itu informasi gaib. Itu ya, informasi gaib tentang bahaya itu. Perintah pun informasi gaib. Kalau kamu tinggalkan bahaya, kalau kamu jalani larangannya bahaya, jangka pendek dunia, kubur, akhirat. Jadi di saat hukum ada larangan, itu ada akidah di sini, itu ikatan. Saya percaya informasi bahaya. Buktinya apa? Allah menginformasikan dalam bentuk larangan. Makanya disebut wabaya ribu ghaiban, itu yang tersembunyi dari saya. Atau yang saya tidak tahu. Kenapa? Belum terjadi peristiwa itu. Tapi kan ada pengalaman orang yang menentang nabi-nabi, ada pengalaman orang yang mentaati nabi-nabi. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, larangan itu tanda. Hati-hati, rambu bahaya. Perintah itu tanda rambu-rambu. Kenapa? Yang tahu bahaya itu yang berhak melarang. Yang tahu selamat itu yang berhak merintah. Ini am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apa yang dicatat kalau bukan standar larangan, standar perintah? Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana sih? Bagaimana cara pandang kamu memutuskan sebuah hukum kok berubah-ubah? Am lakum kitabun, atau kamu memiliki sebuah kitab fihi yang di dalamnya tadrusun, kamu mampu mempelajarinya. Ini tantangan, ini larangan Allah, pelajari. Perintah Allah itu pelajari. Ada disiplin hukumnya, ada falsafat hukumnya, ada konsekuensi bagi yang menegakkan, ada konsekuensi bagi yang anti. Pelajaran kan, darusnya terus kan mempelajari. Pertanyaannya gini, adakah pendekatan yang jauh lebih terbuka melebihi Al-Quran? Mengkritisi boleh, tapi tidak boleh menghina. Sebab menghina itu ilmiah. Terbuka ini ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu ya. Siapa ya yang suka, ya taruhlah kamu percaya kepada. Faman syaa, kalau kamu suka, ya falyu'min, percaya. Kalau falyakfur, atau mau menolak kan enggak apa-apa, tapi konsekuensinya bisa kau rasakan jangka pendek, jangka menengah kubur, jangka panjangnya akhirat. Tapi Allah menegaskan wala adzabul akhirati akbar, sanksi akhirat jauh lebih besar. Ini bukan nakut-nakuti. Saya pernah khutbah, enggak tahu, mungkin saya kecil waktu itu, di satu instansi itu ya, masang sandal saya, itu memang khotibnya meden-meden aja. Loh, gak meden-meden ini memang. Apakah kamu punya kitab sih yang bisa diteliti?
Bisa kau pelajari standar larangannya, standar perintahnya, jaminan hukumnya gimana. Maka larangan Allah itu bukan ancaman. Itu ya, larangan Allah itu pengayom. Seperti halnya perintahnya itu pengayom. Damai kalau kita diperintah, dilarang oleh hanya Allah. Yang Allah tidak punya kepentingan mengambil untung maupun dirugikan atas disiplin hukum yang Allah turunkan. Allah tidak mengambil, ada itu. Hadirin rahimakumullah, kita diajak sadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa kan? Berikutnya. Innalakum fihi, inna sesungguhnya lakum bagi kamu punya hak fihi di dalam kitab itu lama takhayyaru. Ya, ya, apa yang bisa kau pilih. Takhayyaru itu memilih. Sehingga di dalam surat Al-Qasas warabbuka, pengaturmu Muhammad yahluku, menciptakan mayasya, apapun yang Allah kehendaki, wa yahtaru, dan memilihkan. Itu ya, Allah menciptakan manusia, dipilihkan mana yang layak bagi manusia dan kemanusiaannya. Allah memilihkan standar beraktivitas mana yang layak bagi manusia dan kemanusiaannya. Itu di dalam sistem hukum Islam. Nah, perangkat-perangkat hukum itu namanya syariah. Itu ya. Sebab hukum itu kan mencegah supaya manusia tercegah dari mengeksekusi sebuah masalah dengan kehendaknya masing-masing. Maka hakama itu menahan. Itu ya. Yang dihukumi apa? Perbuatan manusia. Manusia mengambil. Ini statusnya apa? Mencuri apa pinjam? Mengambil anak orang. Ini statusnya bawa lari apa dinikahi? Karena mengambil ya, bahasanya kan mengambil. Jadi mengambil, meletakkan, ini ada hukum. Karena perbuatan kita ini berkonsekuensi secara pribadi maupun sosial, jangka pendek dunia maupun akhirat. Mengambil anak-anak seseorang, dijadikan jodohnya tanpa walinya, dipanggil lari. Dunia saja bisa dituntut, apalagi akhirat. Ya, upacaranya nikah, tapi hukum setelah nikah jauh lebih rumit. Padahal yang berhubungan kelamin itu bukan hanya manusia, binatang hubungan kelamin, tapi kontak kelamin manusia dikasih hukum. Kenapa? Berkonsekuensi pribadi maupun sosialnya. Binatang kan tidak ada. Oh ini mantunya ini, mertuanya ini besanya, ya tidak ada itu. Manusia ada itu. Yang paling sederhana itu, memenuhi hajat-hajat biologis kita. Binatang juga memenuhi hajat biologisnya, tapi yang dikasih hukum itu hanya manusia. Gitu ya. Ya, jadi perbuatan manusia itu yang dikenai hukum. Maka malakum kaifa tahkumun. Amlakum, ataukah kamu mempunyai aimanun, sumpah-sumpah alaina, atas kami, balighotun, ya, yang menyampaikan sumpah itu, keteguhan tadi, ila yaumil qiyamah, sampai jaminannya hari kiamat. Kamu bikin larangan itu loh, jaminannya itu sampai hari kiamat. Jangan-jangan temporal hasil supaya tidak bahaya dilarang. Yang kau katakan bahaya itu jangka pendek, menengah, apa jangka panjang? Loh, ini kan Allah ngajak berpikir ini. Loh, kamu melarang itu apa jaminan hukumnya ada sampai akhirat baligho, sampai mengantarkan ke sana itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi balighotun, yang menyampaikan keputusan itu ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya kita diajari setiap sholat ikrar maliki yaumiddin, yang merajai, menguasai hari balas membalas. Itu ya. Dulu ketika kita di dunia itu yang ditanya bukan berhasil gagalnya, ya, supaya tidak gagal itu hukum siapa yang kau pakai, supaya kamu berhasil itu hukum siapa yang kau pakai. Itu ya. Di akhirat sehari 1000 tahun. Jadi kalau kita mengikuti standar hukum Islam, gagalnya itu berhasil, apalagi berhasilnya. Mengikuti standar bukan hukum Islam, berhasilnya itu gagal, apalagi gagalnya. Dan itu berkepanjangan sampai di hari kiamat. Kalau masalah pribadi, saya tidak mengambil sebuah keputusan hukum larangan, itu pribadi saya. Tapi kalau saya membuat standar larangan, itu mana dosanya itu?
Kenapa? Dianut orang banyak loh. Itu ya, dianut orang banyak. Saya bikin standar perintah, dianut orang banyak. Padahal kita tidak punya jaminan, jangankan sampai hari kiamat. Dunia saja berubah-ubah. Itu di sini akhirnya rahimakumullah. Ya. Innalakum, sesungguhnya bagi kamu hak kamu, ya, ya, lama tahkumun, ya, apa yang kamu putuskan, itu ya. Jadi yang memutuskan, kemudian yang mengikuti keputusan yang bukan yang diputuskan oleh Allah, itu ada penyesalan sampai hari kiamat, itu ya. Makanya dulu ini dalam hukum Islam ya, ada seorang ulama ya, pada zamannya ada qadhi, hakim negara meninggal. Si ulama itu pura-pura gila ya, padahal hukum Islam ya, yang dipakai hukum Islam. Loh, kamu itu kok dadaan ini gila, ternyata setelah pemilihan qadhi selesai waras ya. Loh, kenapa kau punya pura-pura gila? Supaya negara tidak menunjuk saya menjadi qadhi, hakim negara. Itu padahal syariat Islam ya. Sebab dalam pandangan Islam hakim itu benar tidak dapat pahala untuk tugasnya kok. Tapi kalau salah dapat konsekuensi kan. Ada standarnya kalau salah. Itu ya. Jadi tidak dapat pahala, petugas negara digaji dapat pahala gimana? Itu hakim. Di sini rahimakumullah. Jadi Islam itu kalau dilakukan menimbulkan perasaan menjaga diri. Itu ya, menjaga diri. Itu yang dikatakan larangannya itu mengayomi seperti halnya perintah. Supaya apa? Karena manusia bukan berkepentingan membuat larangan, karena itu dari Allah ya. Allah yang menjamin perasaan aman itu. Saya pikir itu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man a'da'adaddin. Allahumma battid syamlahum wa farriq jama'atahum wa qallil adadahum. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi sa'iri buldanil muslimin. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum mansurna alaihim. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.